Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Kak Esther dan Bu Atika dalam ibadah sekolah minggu Komisi Anak GKI Bojonegoro. Nah, anak-anak sudah siap ya untuk beribadah? Ayo, biar tambah semangat, kita semua bangkit berdiri, kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita ucapkan selamat pagi Tuhan. Tepuk tangan ya anak-anak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi anak-anak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. adik-adik, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, Kak Esther pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak sekolah minggu akan bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang Tuhan sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik sayang, sudah dapat belum hadiahnya ini? Bahagia kan? Ada sukacita. Ini hadiah dari Tuhan untuk adik-adik yang rajin mengikuti firman Tuhan. Bagaimana Cik Atika, hadiah dari Tuhan? Nah, anak-anak pasti seneng ya terima hadiah dari Tuhan. Nah, kalau anak-anak sudah terima, gimana ya caranya kita untuk ngasih hadiah ke Tuhan? Nah, caranya kasih hadiah ke Tuhan banyak nih. Bisa caranya nurut sama orang tua, sayang sama saudara. Terlebih lagi, adik-adik harus dengar-dengaran perintah Tuhan. Nah, ayo semua belajar dengar-dengaran perintah Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab
Anak-anak, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo anak-anak, siapkan hati, siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita. Pandika mengajak kita untuk berdoa. Sikap doanya, tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami sungguh rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah sumber kekuatan dan juga sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu dan juga Pak Andika, kiranya Roh Kudus bekerja memimpin setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Pak Andika mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita membuka Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Baik, kalau anak-anak sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kalian ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea,
Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu hadiah untuk Tuhan. Pada minggu yang lalu, anak-anak sekalian sudah merayakan Natal. Dan kalau Pak Andika melihat bahwa anak-anak mendapatkan hadiah tentunya kalau kita mendapatkan hadiah, kita pasti bergembira, ya. Dan kita sebenarnya mau belajar anak-anak, bagaimana kalau kita pada kesempatan ini juga mau memberi hadiah kepada orang lain, dan juga terlebih memberikan hadiah untuk Tuhan loh, ya, seperti yang kita baca di dalam Injil Matius ini tadi. Anak-anak, kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, sebenarnya kita melihat bahwa setelah kelahiran bayi Yesus di Betlehem, maka orang-orang Majus dari timur, mereka juga ingin datang melihat bayi Yesus dan juga menyembah Yesus. Kita tahu bahwa orang-orang Majus itu berasal dari negeri yang sangat jauh anak-anak. Mereka itu berasal dari negeri Persia. Ya, mereka adalah bangsa Median, anak-anakku. Kita belajar bahwa orang-orang Majusi itu adalah orang-orang yang pandai. Mereka itu orang-orang yang bijaksana. Dan mereka juga orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan. Pada saat Yesus lahir, mereka melihat sebuah bintang yang sangat besar, anak-anakku. Dan mereka merespon dengan mau datang di mana bintang itu menuntun mereka. Perjalanan mereka sangat jauh, anak-anak. Kalau kita hitung, kurang lebih itu jaraknya adalah 1.600 km. Bukan 16 km loh ya. Kalau 16 km kan cukup dekat. Mungkin dari Bojonegoro sampai ke Sumberjo sana. Tetapi ini adalah 1.600 km jaraknya, sangat jauh. Dan perjalanan yang mereka tempuh itu sangat sukar, tidak mudah, anakku. Karena memang pada waktu itu tidak ada kendaraan yang menggunakan mesin seperti saat ini, seperti mobil ataupun dengan kereta api. Tidak ada pada waktu itu. Jadi mereka harus mengendarai hewan, yaitu mereka mengendarai onta. Dan mereka bepergian secara berombongan dengan teman-teman yang lain dari negeri mereka berasal. Banyak hambatan yang mereka lalui, anak-anakku, untuk mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah bayi Yesus. Karena mereka mengenal, anak-anakku, bahwa bayi yang baru lahir itu adalah raja di atas segala raja. Bayi itu adalah sang Mesias, juru selamat yang akan menebus dosa manusia. Dan ketika mereka berangkat bersama-sama menempuh jarak yang sangat jauh itu, mereka tetap bersuka cita, anak-anakku. Mereka membawa bekal yang banyak
Dan juga tidak lupa mereka mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk bayi yang baru lahir itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan yang ditempuh berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan juga hampir 2 bulan anak-anak, ya, karena mereka harus dengan bersusah payah melihat bintang itu dan juga mengikuti bintang itu menuju ke tanah Yehuda, anak-anakku. Dan beberapa lamanya itu mereka menempuh perjalanan yang tidak mudah itu, mereka akhirnya tiba. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama tadi itu, mereka tiba di istana, yaitu di Yerusalem. Karena memang kota Yerusalem adalah pusat pemerintahan kerajaan Israel pada waktu itu. Dan para orang Majus itu berjumpa dengan Raja Herodes, anak-anak, dan menanyakan kepada Raja Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ketika mendengar pertanyaan itu, Raja Herodes sangat terkejut. Loh, ada raja yang baru lahir di negeri ini. Raja Herodes tidak tahu, anak-anakku, bahwa raja yang baru lahir itu adalah raja di atas segala raja. Dan akhirnya Raja Herodes memanggil imam kepala dan juga ahli Taurat untuk menjelaskan di mana raja orang Yahudi yang baru lahir ini. Dan para imam kepala ahli Taurat itu memberitahu bahwa menurut kitab-kitab Nabi bahwa raja Yahudi yang baru lahir itu adalah Mesias yang lahir di kota Bethlehem, kota yang sangat kecil, anak-anak. Jaraknya kurang lebih 10 km dari kota Yerusalem ke arah selatan. Dan setelah mendengar penjelasan itu, kemudian rombongan orang Majus itu melanjutkan perjalanan mereka, anak-anak. Mereka datang ke Bethlehem, mengikuti petunjuk bintang besar yang bersinar luar biasa. Bintang itu memberikan sebuah pertanda dan petunjuk, anak-anak. Itu ketika bintang itu berhenti di atas sebuah tempat, sebuah rumah, anak-anak. Orang Majus itu mengikuti bintang itu, dan tibalah orang Majus itu di sebuah rumah di mana bayi Yesus terbaring bersama dengan ibunya Maria dan bapaknya Yusuf. Dan setelah orang Majus itu melihat bayi Yesus masuk ke dalam rumah itu, mereka tunduk menyembah kepada bayi Yesus yang mungil itu. Karena orang Majus itu sungguh mengenal melalui bintang besar itu bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias, juru selamat manusia. Oleh sebab itu orang Majus itu menyembah bayi Yesus dan juga mengeluarkan persembahan terbaik yang sudah mereka bawa dari kediaman mereka, dari tempat mereka di Persia itu. Mereka mengeluarkan persembahan terbaiknya, yaitu berupa emas, anak-anakku. Kita tahu bahwa emas itu adalah lambang dari sebuah kekuasaan yang besar yang hanya dimiliki oleh seorang raja. Dan juga mereka mengeluarkan persembahan yang lain, yaitu berupa kemenyan, anak-anak. Kemenyan itu berasal dari sebuah pohon, batang pohon yang kemudian diawetkan, anak-anakku, untuk memberikan bau yang wangi. Kemenyan ini memberikan sebuah lambang bahwa Yesus berkarya bagi umat manusia, dan karya Tuhan itu sungguh membuat kemuliaan nama Tuhan yang berbau harum di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan selanjutnya orang-orang Majus itu juga mempersembahkan persembahan yang terbaik mereka, yaitu berupa mur, yaitu sebuah bahan yang digunakan untuk sebagai balsam, anak-anak, untuk mengawetkan sesuatu yang sangat berguna. Memang mur ini rasanya sangat pahit. Ini melambangkan bahwa Yesus harus mengalami penderitaan, bahkan juga kematian, anak-anakku, untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Itulah karya Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Dan juga orang-orang Majus itu dengan penuh syukur mereka memberikan persembahan yang terbaik itu di kelahiran Yesus pada waktu itu.
Dan saat ini anak-anakku, setelah kita merayakan Natal, kita juga ingin meneladani apa yang telah dilakukan oleh para orang Majus itu. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena sebenarnya kita menghayati bahwa Tuhan terlebih dahulu memberikan hadiah yang terindah bagi kita semua, yaitu melalui kelahiran bayi Yesus untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Maka kita juga belajar dari teladan orang Majus itu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik itu hidup kita, waktu yang diberikan kepada kita, mungkin juga keterampilan yang kita miliki anak-anak. Dan juga apa yang kita miliki saat ini, kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang-orang Majus itu telah memberikan teladan yang baik, teladan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepada Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Demikian juga kita. Saat ini kita belajar dari peristiwa orang-orang Majus ini, kita juga mempersembahkan hidup kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, yang kita pelajari pada pagi hari ini, memberikan kepada kita semangat yang baru. Melalui peristiwa ini, melalui juga perayaan Natal ini, kita semakin bersemangat untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Puji nama Tuhan. Anak-anak, sudah saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, bagi anak-anak yang persembahan celengannya minggu kemarin sudah dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru, sekarang bisa mulai untuk menyiapkan celengan lagi ya, untuk sebagai tempat persembahan untuk persembahan di minggu-minggu yang akan datang. Sudah disiapkan celengannya, sudah disiapkan persembahannya, kita angkat pujian, beri syukur. Bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kami juga boleh untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengarkan, ajarlah pada kami supaya kami boleh selalu memberikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan, melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami, semua yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk situasi kami pada saat ini, di mana kami nanti masih akan bersekolah lewat online. Tuhan juga senantiasa menolong, menghibur kami, memberikan sukacita pada kami, memberikan kekuatan supaya kami bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan dengan baik. Juga Engkau memberkati dalam kesehatan kami Tuhan, supaya kami boleh mengikuti setiap kegiatan dengan tubuh yang sehat. Tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan juga memberkati dalam usaha mereka, dalam kesehatan mereka, senantiasa Tuhan juga yang memberkati. Juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru sekolah minggu kami yang sudah melayani kami melalui ibadah sekolah minggu online. Tuhan juga memberkati, memberikan sukacita senantiasa, memberikan hati sebagai hamba supaya dapat melayani dengan seturut kehendak Tuhan saja.
Kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan dari situasi pandemi COVID-19 ini supaya semuanya boleh berangsur-angsur pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Anak-anak, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar tadi tetap membuat kita bersuka cita dalam menjalani hari-hari kita. Itu sebagai hadiah kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita angkat pujian, "Oh Sukacitaku." Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.